Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma Allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi maqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua dengan izin hidayah dan nikmat dari Allah Ta'ala kita bisa berkumpul di majelis ini di TPQ Al-Karimah di majelis Isra Mi'raj. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, semoga apa yang kita keluarkan pada malam hari ini, baik tenaga, waktu, fisik maupun materi, semoga semuanya diganti Allah dengan sebaik-baik balasan. Semoga semuanya, kita semua yang mengeluarkan tenaga, fisik, materi, semoga apa yang kita keluarkan pada malam hari ini diganti Allah dan menjadi sebab kita, keluarga kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia hingga akhirat kelak. Amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berkumpul di majelis ini dalam rangka memperingati Kanjeng Nabi, dalam rangka memperingati orang yang paling disayang Kanjeng Nabi, dalam rangka memperingati bukan hanya orang tapi makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Ada ulama mengatakan kenapa Isra Mi'raj ini terjadi, salah satunya karena dulu sebelum bumi ini ditempati oleh manusia, alam yang paling mulia di sisi Allah adalah langit. Bapak Ibu, langit membanggakan dirinya di semua makhluk Allah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Apa alam itu? Alam itu kullu ma siwallah, semua selain Allah itu namanya alam. Bumi, langit, manusia, jin, itu semua alam. Sebelum di bumi ini ada manusia, langit ini membanggakan dirinya, kami adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah karena sorga ada di sisi kami, karena sorga ada di tempat kami, yaitu di langit. Dan moga kula panjenengan sedaya masuk surga sedaya lagi, amin, tanpa hisab, amin. Sobong kenikmatan sing hakiki kecuali masuk surga sareng keluarga. Walaupun dunia neka banyak hartana, banyak napana, tapi mau masuk neraka, naudzubillah min dzalik, kenikmatannya neka tak terasa yang beda dunia neka. Nar moga kula panjenengan sedaya sareng reng sepuh kita masing-masing, semoga semuanya masuk surga tanpa hisab, amin. Dengan barokah kita memperingati Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ini, amin. Cuman ketika Allah lalu menciptakan manusia di bumi, lalu ketika muncul, ketika lahir pemimpin para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW, langit langsung merasa bahwasanya langit ini bukan tempat yang paling mulia lagi. Karena apa? Karena Allah sudah mengikrarkan makhluk yang paling mulia, yang paling saya sayangi adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga langit merasa langit bukan lagi tempat yang paling mulia, walaupun di situ ada sorga,
karena makhluk yang paling mulia ada di bumi. Saat itu juga bumi membanggakan dirinya, wahai langit, kamu kemarin bisa membanggakan diri, tapi sekarang makhluk yang paling disayangi oleh Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, bahkan makhluk yang karena dengan makhluk ini alam semesta ini diciptakan, ada di tempat kami ini, katanya bumi. Akhirnya langit matur ke Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi Kanjeng Nabi walaupun wonten ten bumi, mugi-mugi bisa singgah di tempat kami. Semoga makhluk yang paling mulia ini ya Allah bisa singgah di langit di tempat kami supaya kami menjadi mulia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh, akhirnya mengangkat Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke langit, yaitu yang kita kenal dengan namanya Isra Mi'raj. Isra perjalanan dari Mekah ke Madinah, Mi'raj Isra perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj, araja ya'ruju, Mi'raj itu artinya naik ke langit, Bapak Ibu adik-adik. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ditemani malaikat Jibril naik ke langit. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu dengan para nabi. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Terus ketemu dengan Nabi Harun. Lalu langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Lalu langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, Isra Mi'raj yang kita alami saat ini hanyalah salah satu permintaan dari langit yang ingin disinggahi oleh makhluk yang paling dicintai Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita menyadari tidak menyadari, kita syukuri atau tidak kita syukuri, kita ini adalah umat sebaik-baik umat, karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti di hari kiamat tidak ada umat yang masuk surga terlebih dahulu kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu itu mulai dari Nabi Adam beserta umatnya, Nabi Ibrahim dengan umatnya, Nabi Musa sareng umatah, Nabi Isa, Nabi Musa neka umatan namanya Bani Yahudi, Nabi Isa umatan neka Bani Nasrani, Nabi Muhammad SAW kita kaum muslimin. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa neka tak bisa masuk ke sorga sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedeje masuk ke sorga. Jadi mari kita bayangkan Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini adalah rasa cemburunya langit kepada bumi, karena bumi ini ditempati oleh makhluk yang paling mulia, yang paling disayangi oleh Allah, yaitu Kanjeng Nabi. Langit pengen merasakan bagaimana disinggahi oleh makhluk yang paling disayang Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj ini mungkin ada yang tahu ketika Nabi Muhammad umur berapa, adik-adik? Umur berapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Umur berapa? Nabi Muhammad Isra Mi'raj umur 50 tahun. Umur berapa? 50 tahun. Mulai umur 40 tahun Nabi Muhammad ini diangkat menjadi Rasul. Sebelum umur 40, Nabi Muhammad ini setiap bulan, setiap tahun, khususnya Ramadan, darmuga kula panjenengan depak ke Ramadan ki, amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi Muhammad ini sebelum diangkat menjadi Rasul, ini senengannya tahannuts, khalwah, uzlah di Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul ini senengannya nyepi. Faham nyepi nggih? Menyepi. Senengannya menyepi di Gua Hira. Ini belum jadi Rasul. Nggih.
Jadi seseorang itu akan sampai kepada Allah memang tahap pertamanya itu nyepi. Nah, nyepinya anak-anak kecil ini yaitu ini anak-anak coba perhatikan anak-anak TPQ Al-Karimah. Nanti kalau sudah SMP mondok nggih. Jangan ibu-ibunya yang jawab. Anak-anaknya ayo. Anak-anak nanti kalau habis lulus TPQ SMP-nya mondok nggih? Mondok nggih? Kanjeng Nabi itu seperti itu. Beliau memisahkan diri dari rumahnya nyepi di Gua Hira. Nanti anak-anak semoga bapak-bapak, ibu-ibu nggih, jangan mau kalau anaknya enggak mondok, ngapunten. Ayo nak mondok nak. Jangan terus anaknya nangis, ibunya norok nangis. Jangan. Anaknya nangis, tidak nangis, mondokkan supaya anak panjenengan bisa paham agama, supaya panjenengan ketika kerja di sawah, kerja di pabrik, di mana saja, supaya hasilnya itu untuk anak panjenengan ketika mondok, supaya ketika panjenengan orang tua ketika wafat, supaya anaknya bisa nyolati, supaya anaknya bisa ngirim Fatihah. Fa inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Memang sulit orang tua memondokkan anaknya, itu memang sulit, tapi harus diyakini insya Allah itu nanti hasilnya nanti ketika anak sudah besar. Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul di Gua Hira. Nah, ini yang pengen jadi wali ini ya harus nyepi dulu. Nabi Muhammad nyepinya di Gua Hira. Singkat cerita diangkat menjadi Rasul sampai umur 50 tahun. Di Mekah Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini apakah mendapatkan sambutan yang baik? Mboten. Saya datang ke sini disambut ada semangka, rokok, teh, air. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mulai umur 40 tahun sampai umur 50 tahun di kota Mekah, beliau mendapat hinaan oleh orang-orang Mekah. Beliau dicaci oleh orang-orang Mekah. Dulu julukannya Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi Al-Amin, yang dipercaya. Tapi ketika menjadi Nabi umur 40 tahun, ketika berdakwah, itu Nabi Muhammad julukannya lain, Majnun. Majnun ini senteng gitu. Jadi Nabi Muhammad dihina oleh masyarakatnya, tetangganya dengan Majnun. Oh, orang gila ini, senteng ini. Kadzab, pembohong, sahir, tukang sihir, kahin, tukang dukun. Ini hinaan-hinaan Kanjeng Nabi ketika beliau berdakwah selama 10 tahun di kota Mekah. Tapi apa Bapak Ibu? Walaupun Nabi Muhammad ini mendapatkan hinaan, cacian, ketika Nabi Muhammad pulang ke rumah, ada istri tersayang beliau, namanya Sayyidah Khadijah. Sinten Bapak Ibu? Ketika Nabi Muhammad dilempari kotoran, istri beliau yang membersihkan tubuh beliau. Ketika Nabi Muhammad dihina sehingga hatinya sakit sekali, Sayyidah Khadijah yang menenangkan hatinya beliau. Oke, jadi istri-istri di sini, kalau suami panjenengan pulang dari mana, pulang ke rumah, sambut dengan sebaik-baiknya seperti Sayyidah Khadijah menyambut. Jangan pulang sudah ditanya oleh berempa mungkin. Nanti kalau suaminya pulang ke rumah masing-masing, sambut dengan wajah yang ceria. Seperti Sayyidah Khadijah menyambut Nabi Muhammad. Ini umur 40 tahun sampai umur 50 tahun. Nabi Muhammad masih kuat berdakwah. Karena apa? Karena di belakangnya ada Siti Khadijah. Terus mas, dakwah mas terus. Nanti kalau dicaci saya akan menenangkan jenengan mas. Terus mas dakwah terus. Seperti itu Kanjeng Nabi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Umur 50 tahun, istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah wafat, meninggal dunia. Saat itulah para sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad tidak pernah terlihat sedih kecuali
ketika istri beliau Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Karena apa? Tidak ada yang mendukung dakwah beliau. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, istri beliau Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad dihina, dicaci. Ketika beliau pulang ke rumah, sudah tidak ada yang menghibur beliau, sudah tidak ada yang menenangkan hati beliau, sudah tidak ada yang membahagiakan beliau, karena istrinya Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad sedang terpuruk, ketika Nabi Muhammad sedang gelisah, bahkan sudah hampir putus asa, di kota Mekah tidak ada yang menerima. Akhirnya Nabi Muhammad sampai pindah kampung, karena sama masyarakat Mekah sudah tidak diterima, sudah ditolak. Kita kalau kita baru dirasani sama sebelah tetangga saja sudah murang-muring. Ini Kanjeng Nabi ini dihina satu kota Mekah, sampai Nabi Muhammad sudah merasa kayaknya tidak bisa di kota Mekah. Akhirnya beliau pindah ke Taif. Semoga kita semua nanti diberi Allah rezeki bisa ke Mekah Madinah, amin. Nanti insya Allah kalau di umroh atau haji, nanti monggo ke Taif bareng-bareng. Monggo kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberi rezeki kita semua bisa pergi ke Mekah Madinah beserta keluarga kita, bisa ke Taif melihat perjuangan Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Ketika Nabi Muhammad sudah merasa di Mekah tidak ada lagi yang mendengarkan, tidak ada lagi yang menerima, Nabi Muhammad pindah ke kota Taif dengan harapan diterima dakwahnya. Tapi apa yang terjadi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu? Ternyata ketika Nabi Muhammad di Taif justru mendapatkan siksaan yang lebih pedih daripada di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad di Taif, kalau di Mekah Nabi Muhammad dilempari kotoran hewan, kotoran onta dan sebagainya. Ketika di Taif Nabi Muhammad SAW beliau dilempari dengan batu, sehingga bercucuran darah dari kaki beliau. Beliau sembunyi di kebun, dikejar sama penduduk Taif. Yang lebih menyedihkan lagi Bapak Ibu, yang melempari batu Kanjeng Nabi ini bukan bapak-bapak, yang melempari batu ini anak-anak kecil. Yang melempari Nabi Muhammad batu ketika di Taif itu anak-anak kecil, sambil diolok-olok. Mungkin zaman dulu saya masih kecil, itu kalau ada orang gila itu biasanya yang ngusir kan anak kecil, orang gila seperti itu. Jadi yang ngusir Kanjeng Nabi dari kota Taif itu, yang melempari batu itu anak kecil. Karena apa? Bentuk pelecehan. Mungkin yang melempari batu orang besar mungkin kan masih satu level, sama-sama besarnya. Ini yang melempari batu anak kecil. Sampai Nabi Muhammad di satu kebun, Nabi Muhammad lalu berdoa, ya Allah, apa yang panjenengan inginkan dari saya ya Allah? Panjenengan ingin saya berdakwah di Mekah, saya tidak diterima ya Allah, tidak apa-apa. Saya pergi ke Taif tidak diterima, tidak apa-apa ya Allah. In lam yakun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, yang penting panjenengan tidak marah sama saya tidak peduli ya Allah. Di Mekah saya diusir, di Taif saya diusir, saya tidak punya tempat tinggal lagi. In lam yakun ghadabun alayya fala ubali. Yang penting panjenengan tidak marah sama saya ya Allah, saya tidak peduli ya Allah. Saat itulah malaikat tidak terima. Langsung malaikat Jibril turun dengan malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal. Ya Muhammad, Allah telah mendengar doamu. Kalau engkau mau Muhammad, ini saya bawa malaikat menjaga gunung. Kalau engkau mau gunung yang ada di kota Taif ini biar diangkat sama malaikat gunung supaya ditimpakan ke penduduk Taif supaya semuanya binasa wahai Muhammad. Mungkin kalau saya sama jenengan yang jadi Nabi Muhammad, sikat saja malaikat, sikat, hajar gitu nih. Ini.
Tapi apa yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW? Coba bayangkan. Mungkin kita saja kalau dirasani sama tetangga, Masya Allah. Ada genteng tetangga pecah kok jatuhnya di rumah kita. Sudah masalah nggih. Ini Kanjeng Nabi dilempari batu sampai berdarah, dikejar-kejar. Giliran ada malaikat yang bantu. Apa doanya Nabi Muhammad? La ya Jibril walakinni uridu ayah ruja min aslabihi man yuhaidu billah. Jangan wahai Jibril, jangan dibinasakan kota Taif ini. Uridu, saya cuman pengen ayah ruja, supaya keluar min aslabihim, dari anak turun mereka ini, man yuhaidu billah, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak apa-apa Jibril, mereka menghina saya, melempari batu saya, mengusir saya sampai saya berdarah, tidak apa-apa. Saya tidak dendam Jibril, jangan engkau binasakan mereka dengan gunung. Saya cuma minta satu, supaya anak turunnya beriman. Tidak apa-apa orang tuanya tidak beriman, supaya anak, tapi moga-moga anak turunnya beriman. Ini Nabi kita Bapak Ibu. Ini Nabi kita, hatinya bersih, tidak ada rasa benci sama sekali. Akhirnya ketika Nabi Muhammad masuk kota Mekah itu sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Karena apa? Karena takut. Pada umur 50 tahun yang meninggal bukan hanya istrinya Sayyidah Khadijah, yang meninggal juga pamannya namanya Abu Thalib. Selama ini orang Mekah mau bunuh Kanjeng Nabi itu masih sungkan sama pamannya Abu Thalib, karena Abu Thalib pemimpin kota Mekah. Giliran pamannya sudah wafat, itu orang Mekah, ini giliran waktu bunuh Kanjeng Nabi ini. Ini giliran waktu bunuh Muhammad ini. Akhirnya Nabi Muhammad ketika pulang dari kota Taif, beliau malam-malam itu sembunyi pelan-pelan. Kemana? Beliau masuk rumah tidak mungkin, sudah tidak ada istrinya. Jadi suami yang tidak ada istrinya terus tidur di pos ronda itu tidak usah sedih. Ada contohnya, itu Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu ketika pulang dari Taif Bapak Ibu, mau pulang ke rumahnya itu tidak pulang ke rumahnya. Rumahnya sudah tidak ada istrinya Khadijah. Lalu kemana Kanjeng Nabi? Beliau pulang ke rumah Allah atau Baitullah atau Ka'bah Al-Musyarrafah. Malam-malam beliau sembunyi-sembunyi pelan-pelan supaya tidak diketahui oleh orang-orang Mekah. Beliau tidur di mana? Beliau sare di samping Ka'bah. Di kota Mekah ditolak, pindah ke Taif. Di Taif diusir. Mau pulang ke rumah, buat apa pulang ke rumah? Sudah tidak ada Khadijah. Ini suami yang setia. Jadi ketika di rumah sudah tidak ada istri, buat apa pulang ke rumah? Tidak ada istri. Akhirnya kemana? Pulang ke rumahnya Allah, yaitu ke Ka'bah. Dengan perasaan yang sedih, dengan perasaan yang pilu, dengan perasaan kehilangan, sendirian. Ketika Nabi Muhammad sare di samping Ka'bah, turunlah malaikat Jibril. Ya Muhammad, bangun. Nabi Muhammad masih belum bangun. Ya Rasulullah, bangun. Sampai 3 kali, ya Rasulullah, bangun. Ada apa Jibril, ada apa? Lalu malaikat Jibril, ayo Muhammad, Allah pengen ngajak jalan-jalan. Allah pengen ngajak apa? Jalan-jalan. Kalau bahasa sekarang apa? Healing ya. Halan-halan ya. Ayo Muhammad, Allah pengen ngajak jalan-jalan. Akhirnya ada buruk. Buruk itu dalam kitab Fawqal himar dunal bighal. Fawqal himar, lebih tinggi daripada keledai, dunal bigol, tapi lebih pendek daripada kuda. Sekali melangkah, buruk itu sejauh mata memandang. Itu buruk. Semua nabi itu pernah naik buruk. Tapi khusus Kanjeng Nabi, semua nabi pernah naik buruk, tapi buruknya itu tidak ada pelananya Bapak Ibu. Tahu pelana nggih? Pelana itu tempat duduk. Tapi khusus Kanjeng Nabi ada pelananya. Akhirnya sama malaikat Jibril naik buruk. Jalan-jalan. Jalan-jalan, memang
redaksinya jalan-jalan. Ayo Muhammad jalan-jalan. Kenapa? Ini coba diperhatikan. Jadi Isra Mi'raj pertama tadi itu karena langit cemburu sama bumi, langit pengen dihuni, pengen disinggahi oleh makhluk yang paling suci, yang paling mulia itu Kanjeng Nabi. Yang kedua, Isra Mi'raj ini adalah menurut para ulama tasliyatan minallah. Salla yusalli tasliyatun. Jadi Isra Mi'raj ini adalah tasliyatan minallah, hiburan dari Allah. Kenapa kok hiburan dari Allah? Karena Allah mengetahui betul Nabi Muhammad sedang terpuruk, sedang sedih-sedihnya. Kehilangan dua orang yang sangat dicintai, diusir di tanah kelahirannya Mekah, bahkan di kota Taif. Taif ini Bapak Ibu tempat keluarga ibunya Nabi Muhammad. Jadi kalau Mekah ini keluarganya bapaknya Nabi Muhammad, kalau Taif ini keluarga ibunya Nabi Muhammad. Itu diusir dua-duanya. Akhirnya singkat cerita dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Ketika di Masjidil Aqsa, selama perjalanan ini Nabi Muhammad banyak melihat hal-hal yang menakjubkan. Pernah dalam satu perjalanan Nabi Muhammad melihat, mencium aroma harum. Ini aroma apa? Jibril, kok wangi sekali? Muhammad, ini kuburannya Masyitoh dan putra-putrinya. Siapa Masyitoh ini Jibril? Nah, ini ibu-ibu ini. Masyitoh ini adalah tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Ketika Masyitoh ini nyisir, tiba-tiba sisirnya jatuh. Lalu Masyitoh ngambil dengan baca Bismillah. Anaknya Fir'aun nanya, loh kamu kok nyebut Bismillah? Siapa Allah itu? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan anak-anak saya. Lalu putrinya Fir'aun, loh bukannya Tuhan itu ayah saya, katanya anaknya Fir'aun. Karena Fir'aun ini ngaku Tuhan. Masyita menjawab, tidak, Tuhan saya, Tuhan anak-anak saya dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Akhirnya anaknya ini madul ke ayahnya, wahai ayahku, ini yang nyisir rambut saya bilang katanya ada Tuhan selain engkau. Akhirnya dipanggil Masyitoh. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Nasa'i dari Ibnu Abbas. Wahai Masyitoh, benar kamu punya Tuhan selain aku, katanya Fir'aun. Ya, Tuhan saya Allah, Tuhanmu juga Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya Fir'aun ini Bapak Ibu menyiapkan satu kuali besar minuhas. Nuhas itu dari besi yang panas. Lalu putranya satu-satu dilempar. Wahai Masyitoh, kalau kamu tidak mengakui saya Tuhan, anakmu dan dirimu satu-satu akan saya masukkan ke kuali yang panas ini. Tetap Tuhan saya, Tuhan anak saya adalah Allah Ta'ala. Anaknya satu dimasukkan. Masyitoh tetap tegar. Satu lagi dimasukkan, tetap tegar. Satu lagi dimasukkan, tetap tegar. Yang terakhir, Masyitoh ini ternyata nyusui ibu-ibu. Jadi sedang nyusui, punya anak masih bayi. Ketika mau diambil, ketika mau dilempar, ini Masyitoh naluri keibuannya muncul. Ya Allah, mana pertolongan panjenengan, mana ya Allah? Kok semua anak saya sampai begini ya Allah? Ini apakah anak yang saya susu ini juga saya lemparkan juga ya Allah? Nah, ketika Masyitoh sedang gundah gulana, sisi manusiawinya keluar. Bayangkan, anak yang masih disusui, tiba-tiba anak yang masih disusui ini bisa berbicara. Qah ya ummah, la taqa'asi, fa innaki fi tariqil haq. Lemparkan saya ibu, jangan ragu-ragu, jangan nunda-nunda. Engkau di dalam jalan yang benar. Anak kecil ini, yang nyusui ini, lalu berkata, fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Siksa di dunia ini ibu belum ada apa-apanya dibanding siksa di akhirat. Baru sang Masyitoh ini tegar, dilemparkan putrinya yang masih kecil ke dalam kuali. Jadi ada hadis, ada 4 anak kecil yang bisa bicara. Salah satunya anaknya Masyitoh, yang nomor 2 adalah Nabi Isa,
putranya Sayyidah Maryam. Lalu singkat cerita Nabi Muhammad terus sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa bertemu dengan para nabi. Lalu ketika mau sholat bingung ini yang ngimami siapa. Karena para nabi itu kakek-kakeknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasa tidak pantas ngimami kakek-kakeknya. Tapi kakek-kakeknya Nabi Muhammad yang ada di Masjidil Aqsa itu juga merasa Nabi Muhammad ini Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Akhirnya sama-sama sungkan. Ketika sama-sama sungkan, malaikat Jibril menggandeng tangannya Nabi Muhammad, taqaddam ya Muhammad, maju Muhammad, engkau yang ngimami. Akhirnya Nabi Muhammad ngimami, terus sampai ke langit, terus sampai ke langit ketujuh, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Saya mau tanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah apa mboten? Bertemu dengan Allah napa bunten? Dalam surat An-Najm Allah berfirman, fakana qaba qausaini au adna fawha ila 'abdihi ma waha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fakana qaba qausaini au adna. Coba diperhatikan. Nabi Muhammad itu bukan hanya bertemu dengan Allah. Fakana qaba qausaini, Nabi Muhammad itu justru dekat dengan Allah. Qaba qausaini, qausun itu nanti balik ke rumah lihat di kamus nggih. Qaus itu adalah busur panah. Busur panah itu bentuknya setengah lingkar. Fakana qaba qausaini, Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha itu bertemu dengan Allah, bahkan dekat dengan Allah. Qaba qausaini, seperti dekatnya dua busur panah. Ini Allah yang dawuh dalam surat An-Najm. Malaikat Jibril ini Bapak Ibu, mulai dari Mekah, Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, ini bisa ngikuti Nabi Muhammad. Tapi giliran ke Sidratul Muntaha, ini malaikat Jibril tidak bisa. Taqaddam ya Muhammad, maju Muhammad. Ayo Jibril bareng-bareng ke Sidratul Muntaha. Engkau kan sudah nemani saya di Mekah, Masjidil Aqsa, langit ketujuh, langit pertama sampai ketujuh. Ayo bareng-bareng ke Sidratul Muntaha. Apa jawabannya Jibril? Lau taqaddamtu lahtaraktu. Wahai Muhammad, andaikan saya melangkah satu langkah masuk ke Sidratul Muntaha ini, lahtaraktu, saya akan terbakar. Coba Bapak Ibu, anak-anak nanti besok nanya kalau sudah di sekolah ya. Benda langit itu kalau masuk ke bumi itu terbakar. Jadi di langit, di semesta alam itu kalau bukan bendanya itu bisa terbakar. Nah, ini kan sekarang zaman media sosial. Coba lihat di YouTube itu. Bagaimana benda langit kalau masuk ke bumi atau ada benda masuk ke bumi lain. Seperti itu. Malaikat Jibril tidak mampu masuk ke Sidratul Muntaha. Justru yang bisa itu adalah Nabi Muhammad. Bahkan bukan Nabi Muhammad saja, perhatikan. Nabi Muhammad itu sampai memakai sandal. Jadi Nabi Muhammad itu masuk ke Sidratul Muntaha dengan sandalnya. Coba ini, okay. Saya pakai kopiah yang ada logo sandal. Apa maksudnya kopiah logo sandal ini? Para habaib di Yaman itu kopiahnya seperti ini. Sandalnya Kanjeng Nabi Muhammad itu logonya seperti ini Bapak Ibu. Jadi para habaib, para wali-wali itu senang pakai kopiah yang ada logo sandalnya. Kenapa? Mengingatkan mereka bagaimana sandal yang tidak ada harganya tapi bisa masuk ke satu tempat yang tidak bisa dimasuki Jibril gara-gara dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan kalau menyadari betul pasti bersyukur sekali jadi umatnya Kanjeng Nabi. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah,
Apa yang diucapkan Nabi Muhammad? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dijawab sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayka, keselamatan bagi engkau wahai Nabi. Apakah Nabi Muhammad hanya mikir dirinya sendiri? Tidak. Dijawab lagi sama Allah, wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya apa? Dan dialog inilah yang lalu kita pakai ketika tahiyat, ketika sholat. Di Sidratul Muntaha itu singkat cerita Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat. Singkat cerita Nabi Muhammad akhirnya kembali ke bumi, lalu pada umur 50 tahun kurang lebih kita diperintahkan sholat 5 waktu. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu ini terakhir, nggih. Apa yang saya sampaikan, apa oleh-oleh yang saya sampaikan, apa nasihat yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri khususnya. Semua perintah Allah itu turunnya ke bumi, kecuali satu, yaitu sholat. Khusus sholat 5 waktu, Nabi Muhammad yang dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha, bukan langit. Bukan langit. Sidratul Muntaha itu di atasnya langit. Langit itu sampai ke 7. Nabi siapa yang di langit, adik-adik? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu menduduki langit paling ke-7. Tapi Nabi Muhammad di atasnya langit sudah, yaitu Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu di sorga, nanti ada sorga. Moga-moga masuk semua, nggih. Amin. Amin, amin. Jadi inti dari Isra Mi'raj itu adalah Allah ingin kita sungguh-sungguh jangan main-main dengan yang namanya sholat 5 waktu. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda seperti ini, awwalu ma yuhasabul abdu biyamal qiyamati as-sholatu. Idza saluhat saluha sairul amali kulluh wa idza fasadat fasada sairul amali kulluh. Nanti di hari kiamat amal yang paling dihisab pertama kali itu sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktunya baik, semua amalnya baik. Sholat sunnahnya, ngajinya, Isra Mi'rajnya, sodakohnya. Ini kan TPK-nya sodakoh ini ke saya. Jahe, minuman. Semua ibadah sunnah akan diterima kalau sholat fardunya baik. Wa idza fasadat, tapi kalau sholat 5 waktunya rusak, semuanya rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad sampai bersabda, man shalla subha fahuwa fi dzimmatillah fi dzalikal yaum. Siapa yang sholat subuhnya tepat waktu, Allah berjanji akan menjadi tanggungan Allah pada hari itu. Saya punya Pak D, namanya Kiai Hamid Pasuruan, almarhum. Ada orang datang, Kiai, saya ini kok susah ya, kok susah, kerja ini susah, kerja ini susah, kerja ini susah, kok susah saya ya. Apa daunnya Kiai Hamid Pasuruan rahimahullah? Sudah sholat subuh jamaah setengah tahun saja di masjid. Nanti kalau sudah setengah tahun sholat subuh jamaah di masjid, kalau memang kamu masih susah, kiai siap dihina, kiai siap dicaci. Itu daunnya Kiai Hamid Pasuruan. Kenapa kok Kiai Hamid sampai berani dawuh seperti itu? Karena memang janjinya Kanjeng Nabi seperti itu. Man sholat subha fawa fi dzimmatillah fi dzalikal yaum. Siapa yang sholat subuhnya tepat waktu, ini bukan yang bangsawan loh, tahu bangsawan? Bangsa tangi awan. Sholat subuhnya jam 6:30, nyambung sholat duha. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo introspeksi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya introspeksi. Jangan-jangan masalah yang ada dalam diri kita,
Jangan-jangan kesulitan yang ada dalam diri kita gara-gara kita tidak sholat subuh tepat waktu. Nabi Muhammad bersabda, man fatahul asru kannama wataru ahlahu wa malahu wa waladahu. Siapa yang ketinggalan sholat asar, ini perhatikan ini. Siapa yang ketinggalan sholat asar, kannama wataru ahlahu, seakan-akan dia membinasakan keluarganya, wa malahu, hartanya, wa waladahu, dan anak-anaknya. Jangan dikira sholat 5 waktu itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan dunia. Orang itu bisa bahagia atas sengsara itu ditentukan oleh sholat 5 waktunya. Sampai Nabi Muhammad jauh seperti itu. Nabi Muhammad itu orangnya santun, tapi kalau masalah sholat tegas beliau. Siapa yang ketinggalan sholat asar, maksudnya ketinggalan itu sholat asar tidak pada waktu, itu seperti kannama wataro, seperti menghancurkan ahlau, keluarganya. Ayo, bisa jadi pertikaian, konflik suami istri, bisa jadi anak tidak nurut, itu gara-gara mungkin bapaknya ketinggalan sholat asar. Di Jember ada Kiai Muhammad Siddiq. Kiai Muhammad Siddiq punya putra namanya Kiai Ahmad Kusyairi. Kiai Ahmad Kusyairi ini disarekan di Pasuruan. Kiai Ahmad Kusyairi ini dulu zamannya Belanda mau dijadikan Bupati Pasuruan, tidak mau, nolak, sampai pindah ke Jember, lalu diberi tanah ke Glenmore, akhirnya ke Glenmore, tapi ketika akhir hayat beliau ke Pasuruan. Kiai Ahmad Kusyairi ini ayah mertuanya Kiai Hamid Pasuruan. Apa daunnya Kiai Ahmad Kusyairi? Ini perhatikan bapak-bapak termasuk saya. Kiai Ahmad Kusyairi ini daunnya seperti ini. Jadi Kiai Ahmad Kusyairi nasihati adiknya namanya Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq itu adiknya. Kiai Ahmad Kusyairi nasihati adiknya. Ahmad, andaikan anakku sama istriku ndak nurut samaku atau bahkan berani samaku, itu tandanya aku masih ndak nurut dan berani sama Allah Ta'ala. Jadi seperti itu para kiai-kiai zaman dulu. Jadi kalau istrinya ngelawan, anaknya ndak nurut, itu introspeksi. Introspeksi itu muhasabah. Jangan-jangan hubungan saya sama Allah ndak baik ya. Lalu Allah negur supaya, lalu Allah negur dengan anaknya ndak nurut, istrinya ada masalah seperti itu. Oke, monggo. Saya minta tolong, kaula nyun tulung, ngereng ring sareng menjaga sholat 5 waktu. Wallahi, doa-doa yang panjenengan minta sama Allah tidak akan diterima sama Allah kalau sholat 5 waktunya masih kececeran. Loh, terus pripun kalau sholat subuhnya, misalkan sholat bangun ternyata kok jam 6 pagi. Jam 6 pagi ini kan sudah hilang subuhnya, kan sudah selesai. Terus gimana? Itu Nabi Muhammad sampai bersabda seperti ini. Siapa nama ketiduran, an sholatin, dari sholat, au nasiyah, atau lupa, alaqo, terus sampai kelupain sholatah, fal yusolliha, dia harus sholat idza dzakarha, ketika dia ingat saat itu juga. Jadi kalau misalkan naudzubillah min dzalik, kita ternyata kok bangun jam 6 pagi, maka saat itu juga kita harus sholat subuh. Tentu sholat subuhnya qadhaan. Jangan ditunda-tunda. Seporana sing sepo-sepo iki, mon panjenengan merasa pernah ninggalkan sholat, kalau ulangi lagi iki, nika kula serius. Mon panjenengan pernah meninggalkan sholat pas zaman noman apa-apa, ngereng iki, qadha mangken, mumpung belum meninggal iki. Karena sholat ini tidak bisa digantikan dengan apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau orang tua kita tidak puasa karena fisiknya tidak kuat, itu bisa kita ganti dengan bayar fidyah, ngasih makan. Tapi kalau sholat tidak bisa diganti.
Tidak kuat berdiri, sholat duduk. Tidak kuat duduk, saking sakitnya, sholat sambil tidur. Seporana, saya punya mbah namanya Nyai Zainab Siddiq. Itu awalnya gerahnya di rumah sakit Subandi. Tapi minta pulang, aku pengen mulih. Akhirnya putra-putranya matur ke Kiai Hamid Pasuruan, sama Kiai Hamid Pasuruan disarankan ke Kiai Johari Kencong. Dawuhnya Kiai Johari, apik wis iku, saya dibeto wangsul mawon. Soalnya lek ten rumah sakit macem-macem. Gitu. Maksudnya macem-macem itu kan ada orang mukmin, ada orang kafir. Jadi Nyai Zainab itu ndak pengen wafat bareng-bareng ada orang kafir di sampingnya. Akhirnya dibawa ke rumah Talangsari. Itu Nyai Zainab itu sudah tidak bisa duduk, bapak ibu-ibu, sambil sari. Lalu bagaimana sholatnya sari? Tangan ini sudah tidak bisa bergerak, tetap tidak bisa diganti dengan bayar fidyah, itu tidak bisa. Karena sholat ini tidak bisa diganti, harus dilaksanakan. Tidak bisa duduk, tidak bisa tidur, bahkan tangan tidak bisa bergerak. Nyai Zainab itu pakai isyarat mata. Jadi kalau takbiratul ihram gini, ngedip gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Ketika itu subuh yang ngimami almarhum ayah saya. Lalu setelah salat subuh, ya, lalu ngambil kaca ditaruh di depannya mulut, ya. Kalau tidak ada embun berarti sudah wafat. Jadi monggo, ya. Monggo kita jaga sholat kita, ya. Jaga sholat kita, jangan sampai sholatnya keteteran. Kalau memang ada yang merasa punya utang sholat, monggo langsung dilunasi malam ini juga, ya. Karena apa? Semua doa, semua ibadah sunnah itu tidak akan diterima kecuali sholat 5 waktunya dilaksanakan terlebih dahulu. Insya Allah bisa dimengerti nggih Bapak Ibu nggih. Jadi itu oleh-oleh bagi saya dan kita semua, yaitu sholat 5 waktu. Insya Allah. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu doa asma, doa apa yang paling diterima? Nabi Muhammad dawuh, fi akhiril lail, doa yang paling diterima Allah yang pertama sepertiga malam terakhir, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Lalu kalau memang tidak bisa bangun malam, duburis sholawatil maktubat, doa setelah sholat fardu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dunia ini hina. Okay. Uang mudah bagi Allah. Kekayaan, uang, semuanya itu mudah bagi Allah. Dawuhnya Sayyidina Ali, man aslaha akhiratahu aslahallahu dunyahu. Siapa yang memperbaiki akhiratnya, Allah akan menundukkan dunia ini untuknya. Oke, saya pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, oke, saya minta tolong, monggo putra-putrinya jenengan ini dipondokkan. Oke, dipondokkan. Kenapa? Percaya bapak-bapak, ibu-ibu, oke. Saya sedikit cerita betul menapa nggih. Paman kami Kiai Yusuf Muhammad dulu di Jogja itu, beliau kan dulu SMA-nya SMA 1. Ketika di Jogja itu dapat kuliahnya 2. 1 Fakultas Hukum UGM, satunya YIN Jogja, bahas masalah agama. Coba saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu sekarang, orang yang bisa masuk di UGM itu sulitnya minta ampun bapak-bapak, ibu-ibu. Dan orang yang kuliah di UGM itu insya Allah masa depannya, dunianya itu insya Allah sukses. Menurut akal. Sekarang saya tanya ke panjenengan. Panjenengan kira-kira kalau punya putra diterima sama di UGM, lalu diterima juga di YIN, kira-kira putra panjenengan dimasukkan kemana?
Yang terjadi di UGM itu yang daftar itu puluhan ribu, tapi yang diterima cuma ratusan. Karena memang berkualitas. Tapi apa yang terjadi? Ini nasihat untuk orang tua termasuk saya. Nyai Zainab, Yus, ayo kuliah nang YIN, ambek mondok nang Kerapiak nang Kiai Maksum. Awak mulai kuliah ndak mondok dadi apa awakmu? Kiai Muhammad rela meninggalkan UGM yang mana orang-orang berebut ke sana. Rela meninggalkan UGM. Apa yang terjadi? Apa dunianya Kiai Muhammad kurang? Mohon maaf. Kiai Muhammad ketika selesai dari YIN lalu kuliah di Madinah, beliau ketika pulang ke Jember, mohon maaf, beliau tidak mencari pekerjaan, justru beliau memberi pekerjaan. Karena apa? Karena dekat sama Gusti Allah. Monggo orang tua pondokkan anaknya, tidak usah khawatir masalah dunia. Kalau putra putri panjenengan mondok, niatnya supaya dekat sama Allah, dunia ini bapak-bapak ibu-ibu, wallahi ditundukkan sama Allah, mengabdi kepada orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Yang penting sungguh-sungguh belajar agamanya. Kayak Hamid itu bapak-bapak pernah bangun musola di mana-mana, lalu panitianya datang ke Kiai Hamid nangis, Kiai saya punya utang, musolanya itu belum bayar-bayar. Jadi ketua takmirnya sedih. Moga-moga Ustadz Khairul Anwar diberi kekuatan bisa terus berjuang di musola TPQ Al-Karimah beserta semua ustadz-ustadzanya, moga-moga terus berjuang, amin Allahumma. Itu daunnya Kiai Hamid, coba itu ada daun-daun yang berserakan di depan rumahku, coba diambil. Akhirnya sama tamunya diambil, lalu diberikan ke Kiai Hamid Pasuruan. Lalu daun-daun itu bapak-bapak ibu-ibu dimasukkan ke saku, lalu setelah itu dikeluarkan lagi dengan izin Allah jadi uang bapak-bapak ibu-ibu. Percaya apa benten? Percaya apa benten? Monggo kita perbaiki hubungan dengan Allah, kita niatkan hidup kita karena Allah, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah. Saya rasa sampai sini sudah jam 9 lebih. Mari kita tutup dengan membaca sholawat. Semoga saya, panjenengan, kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Ustadz Khairul, semua ustadz-ustadzah yang berjuang di TPQ Al-Karimah, semoga dikuatkan hatinya oleh Allah untuk terus berjuang di jalan Allah. Semoga putra putri panjenengan mendapatkan ilmu yang manfaat di TPQ Al-Karimah. Semoga semua masyarakat yang ada di sekitar TPQ Al-Karimah dengan barokahnya ngaji di TPQ Al-Karimah semuanya selamat, hidupnya bahagia, barokah dunia akhiratnya. Dan yang terakhir, semoga saya, keluarga saya, panjenengan, keluarga panjenengan, darmuga kaula panjenengan sedaya masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ala habibika
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Bi karamatil Fatihah.